Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metiza Amar Solika, Geografi 18B, NPM 18030039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang negara maju dan berkembang. Negara maju dan berkembang. Yang pertama yaitu indikator kategorisasi negara maju dan berkembang. Yaitu pertama, pendapatan per kapita nasional atau gross, itu national product atau GNP. Selanjutnya, struktur mata pencarian dari angkatan kerja, produktivitas pertenagaan kerja, penggunaan energi per orang, fasilitas transportasi dan komunikasi per orang, penggunaan logam yang telah diolah. Selanjutnya, lain-lain tuh tingkat merek huruf, tingkat penggunaan kalori per orang, presentasi pendapatan keluarga yang digunakan untuk konsumsi, jumlah tabungan per kapita. Ukuran keberhasilan pembangunan menurut UNRES atau United National Research Institute for Social Development. Itu tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani, presentasi anak-anak belajar di SD dan SMP, presentasi anak-anak belajar di kejurusan, jumlah surat kabar, jumlah telepon dan radio, presentasi penduduk yang diam di kota, presentasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, presentasi angkatan kerja di bidang jasa dan industri, konsumsi listrik dan energi per kapita. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negara maju. Tingkat pertumbuhan penduduknya rendah, pertumbuhan penduduknya terkonsentrasi di daerah perkotaan. Tingkat kelahiran dan kematian penduduk itu telah menggunakan. Selanjutnya, tingkat kematian penduduknya rendah. Selanjutnya, tingkat buta huruf rendah, tingkat harapan hidup tinggi, pendapatan per kapita tinggi, penduduk wanita berstatus kawin berumur lebih dari 19 tahun, dan banyak menggunakan alat kontrasepsi. Ciri-ciri negara berkembang yaitu tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat pendapatan penduduk dan pendidikan dan pelayanan kesehatan rendah, ketimpangan pendapatan mencolok, SHG standar hidup rendah, sehingga standar hidup rendah, angka ketergantungan penduduk tinggi. Selanjutnya yaitu angka pengangguran baik nyata maupun terselubung tinggi, tingkat produktivitas rendah, ketergantungan pada sektor pertanian dan ekspor bahan-bahan mentah, pengolahan informasi sangat terbatas dan pasar tidak sempurna, aspek hubungan internasional sangat rapuh. Pengolahan negara berkembang menurut PBB, yaitu last developed, yaitu negara paling miskin atau terbelakang, yaitu 44 negara. Developing nation, negara sedang berkembang, 88 negara. Negara kaya, pengekspor minyak, 13 negara. Pembagian World Bank, yaitu negara berpendapat rendah, low income, GNP per kapita. Negara berpendapat menengah, middle income, GNP per kapita. Negara pendapatan menengah tinggi, upper middle income, GNP per kapita. Negara pendapatan tinggi, high income, GNP per kapita. Selanjutnya ada tekanan indikator, itu ada mendasar, ekonomi, mudah diukur, penggunaan ekonomi, peningkatan pembangunan sektor lain. W.W. Rostom, pembangunan pada dasarnya adalah proses multidimensional yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Aspek perubahan itu perubahan orientasi ekonomi, politik dan sosial dalam atau luar, perubahan pandangan masyarakat, irasional atau rasional, perubahan dalam penanaman modal, improduktif atau produktif, perubahan penempatan status askripsi atau prestasi. Selanjutnya, perubahan pandangan tentang alam, determinisme atau asketisme. Tahap perkembangan negara menurut Rostow,
yaitu masyarakat tradisional atau the traditional security. Perkondisi untuk lepas landas, the precondition for take off. Lepas landas, take off. Gerak menuju kedewasaan, the drive to maturity. Tingkat konsumsi masyarakat tinggi, the act of mass consumption. Model pengembangan wilayah di negara maju dan negara berkembang. Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alamiah seperti lokasi, keadaan alam, iklim, kandungan sumber daya alam. Sedangkan faktor sosial itu sumber budaya penduduk, kebijakan pemerintah. Pola pengembangan wilayah di negara maju yaitu metropolis menyebar, metropolis galaktika, metropolis memusat, metropolis bintang, dan metropolis cincin. Selanjutnya, pengembangan wilayah di negara berkembang itu pengembangan wilayah perkotaan yang terlalu cepat, degradasi lingkungan fisik, degradasi lingkungan sosial, diarahkan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pemajukan kegiatan dan aktivitas kota. Permasalahan pokok dalam pengembangan atau pembangunan wilayah di negara berkembang pada umumnya adalah penyediaan perumahan, prasarana, dan jasa. Kendala pembangunan perumahan di perkotaan itu harga tanah mahal atau harga rumah mahal, sulit menjangkau lembaga-lembaga keuangan, kurangan partisipasi penduduk miskin kota, minimnya dana pemerintah untuk investasi, standar dan kode pembangunan yang kurang lentur, harga bahan bangunan yang relatif mahal. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.